Anak muda, bersyukurlah hari ini engkau ada di tempat ini. Kau diperhadapkan bahwa inilah generasi yang akan mengangkat panji namanya. Karena firman berkata, nubuatan berkata, dari timur. Segala sesuatu sudah dimulai dari Yerusalem, pusat bumi, lalu pergi ke barat dan ke timur. Tapi di hari terakhir dia katakan, kemuliaanku itu akan keluar dari timur. Dan kemuliaan yang dibilang itu apa? Namanya. Dia sendiri bilang dari pulau-pulau itu akan terdengar puji-pujian. Mana bangsa di daerah timur dunia ini? Kalau pusat bumi adalah Israel, maka timur bumi itu adalah ada Papua Nugini, ada Indonesia, ada Solomon Islands. Tapi firman berkata, bangsa yang terdiri dari pulau. Mana yang paling banyak pulaunya? Bangsa Indonesia. Dia katakan dari timur. Itu barometer. Jadi kegerakan Tuhan kalau dia mau datang adalah kegerakan di timur. Dan jujur saya harus kasih tahu kalian, di seluruh dunia kegerakan tentang nama Yahweh yang paling besar itu di Indonesia, bukan di negara-negara yang lain. Indonesia. Lalu kecamatan juga di mana? Indonesia. Hanya orang Indonesia yang bilang nama Yahweh sesat. Amerika tidak berani, Afrika tidak berani, Eropa tidak berani. Hanya orang Indonesia yang berani bilang Yahweh sesat. Oh, tapi kan diajarin di teologi. Iya, itu zaman untuk orang Israel. Oh men, terlalu berani kita orang Indonesia ini. Hari ini, bukan saya cuma bilang ini, tapi itu adalah satu alasan buat Tuhan. Di mana ada yang besar, berarti besarlah kegerakan Tuhan. Itu saja yang saya mau pegang. Bahwa Indonesia hari ini, pemuda-pemudanya, orang-orang mudanya, generasinya haruslah menjadi generasi yang mengenal Elohim yang dia sembah. Kau harus tahu Tuhan yang kau sembah itu bukan cuma roh, tapi dia juga firman. Dia juga api yang menghanguskan, panji. Jadi kau harus kenal itu. Tadi saya ada jemaat di tempat ini. Yang kedua dia bilang, Ibu terima kasih, saya dapat konfirmasi. Ya, dia rupanya api yang menghanguskan. So, dalam hati saya dia mau ngomong apa nih? Dia bilang, Bu, konfirmasi. Saya itu berdoa, sering kali saya bilang, api kau menghanguskan, hanguskan itu. Saya bilang, yes, itu yang betul. Saya mau katakan kepada kita, tidak salah berdoa mengikat kuasa kegelapan. Tidak ada yang salah dengan statement-statement itu. Tetapi upgrade sekarang, karena kau mengenal punya pengetahuan akan Elohim. 7 roh itu ada yang ke-6 adalah roh mengenal akan Elohim. Kalau kau punya pengenalan akan Elohim, maka kau tahu bagaimana beribadah dan bagaimana berdoa. Menggunakan otoritas dan kuasa yang ada padamu yang diberikan. Karena kau tahu dia adalah api. Maka waktu kau berdoa, hei, jangan semua harus Tuhan, malaikat, ikat. Gila, capek itu malaikat. Halo, kalau kau tahu dia api, kau bisa menghanguskan. Bilang, api, hanguskan dia. Bagaimana caranya, Bu? Caranya seperti ini. Karena kalau kau katakan ke dalam dirimu, di dalam tubuh roh dan jiwaku, ruah Elohim, 7 api roh Yahweh bertakhta. Roh Yahweh menguasaiku. Yahweh adalah api yang menghanguskan. Maka ketika kau berdoa, under anointing, di bawah pengurapan, roh Yahweh ada padamu, maka kau bisa berkata api. Menggunakan api untuk menghanguskan musuh. Nah, cara ini anak muda, itulah yang dikatakan oleh Yeshua kepada murid. Apa yang dikatakan ini kepada saya? Nggak bisa nyebut ayat-ayatnya, kalian mesti belajar. Makanya kalau ketemu saya, kalau nggak pernah baca Alkitab pun pingsan. Itu ada di mana ya? Jadi supaya kalian tahu, kalau kalian nggak dibohongin sama saya, baca kitab sucinya. Ya, dibaca. Hati-hati kalau nggak pernah baca, bingung loh. Tadi saya plesetin sedikit, kalian nggak tahu. Tapi hari ini, demi nama Tuhan, saya tidak berdusta. Apa yang saya katakan real, nggak ada yang saya pleset-plesetin. Ya, jangan khawatir. Makanya baca ya, biar ngetes ucapan saya. Yeshua berkata apa? Dia
Dia katakan, jikalau ada orang yang menolak engkau, kebaskan debu. Halo, itu mau katakan apa? Karena dia datang ke kota itu dengan roh Tuhan toh, memberitakan Injil kerajaan toh. Saya nggak menyebut Injil kerajaan surga, saya menyebutnya Injil kerajaan. Nah, anak muda baca lagi di kitab suci banyak kalimat Injil kerajaan, kerajaan surga, kerajaan Elohim. Itu punya arti, nggak sama itu semua. Kita harus belajar. Kalau kita tahu itu ada di dalam nama, ada demi nama, kita mesti belajar itu. Kalau kita tahu roh Tuhan mengilhami kita, betapa dahsyatnya kalimat demi, dan betapa dahsyatnya mengatakan di dalam nama. Saya kalau lihat orang berdoa, dia boleh bilang jubahnya pakai jubah yang keren, dia boleh bilang dia mau jenderal kayak apa segala macam. Cuman satu cara, orang yang melihat roh, kepekaan akan roh, waktu dia berdoa, dari statement doanya, cuman beberapa penggal itu menentukan posisinya dia ada di mana. Kalau kau baca, kapan murid-murid pakai kalimat dalam nama? Kapan murid mengatakan demi nama Yeshua? Halo, kita mulai belajar. Kalau kita sudah tangkap ini, sudah tahu ini anak muda, wow, Yoel 2 itu akan terjadi padamu. Engkau akan punya kuasa dan otoritas. Ya, terima kasih anak-anak muda sekarang mau belajar banyak. Jadi inilah yang saya mau katakan. Saya mau katakan kepada saudara, tolong kasih tanda kalau sudah waktunya. Melekat tidak cukup. Perlu mengenal. Jadi sekarang kenalilah Elohimmu. Sama hari ini anak saya bilang, Mom, this is Valentine. I so what? Dia bilang, oh no, maksudnya no apa? Enggak, bagi duit maksudnya. Ya ampun, buat ngapain bayar duit? Mam, mau Valentinean, mau bayarin temen. Ye, gue gak dibayar, teman lain yang dibayar. Terus bilang, ya Mam, ini Valentine. Terus saya bilang, waduh anakku ini. Tapi itulah kenyataannya. Tangkap sekarang anak muda, jangan cuma minta hal yang seperti itu. Bilang sama bapaknya gue, Bapak, aku juga mau minta pengenalan itu. Minta. Karena dia akan berikan kepadamu. Ini sudah waktunya. Dia bilang, Yoel 2, anak-anak muda, teruna-terunamu akan dapat penglihatan. Apa tuh? Nggak tahu juga lagi. Waduh, besok-besok kita bikin ini pemahaman Alkitab di sini. Yuk, kita gerakan yuk, anak muda, kita baca firman. Tempat saya ajarkan setiap baca kitab suci yang harian itu loh, yang renungan ada satu hari ada tanggalnya. Jadi mereka saya paksakan. Nanti kalau saya dapat rema, saya suka share di grup kita. Lalu mereka jadi topik buat pembahasan mereka. Itu pemuridan. Saya memuridkan anak-anak dengan cara seperti itu. Tetapi lama-lama mereka jadi mengenal dan pintar. Ya, jangan kayak hari ini Valentine ya. Tapi kau kenal gak pacarmu itu? Jangan kawin kalau kau gak kenal dia. Jangan putuskan untuk menikah kalau kau tidak kenal dia. Pelajari dia, selidiki dia. Sama Tuhan juga. Jangan sembah Tuhan yang gak kau kenal. Supaya kau mengenalnya, selidiki dia, pelajari dia, baca firman-Nya. Ya, jangan anggap enteng dengan cerita. Itu kan dongeng. Halo, lewat dongeng. Jangan Tuhan berbicara. Jangan hindari silsilah. Kalau udah imamat, lewatlah. Ada lagi silsilah, lewatlah silsilah nama itu. Apa sih itu nama? Ntar kalau udah mau punya anak baru nyari siapa ya nama yang cakep. Karena di silsilah adanya kan. Saya mau katakan, jangan lewati. Ternyata lewat silsilah pun Tuhan berbicara. Kau akan mengenal Elohimmu lewat pernyataan silsilah. Saya kasih tahu, semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak ada satu kebetulan. Tidak ada yang sengaja iseng Tuhan, iseng. Salah satu contoh iseng. Ngapain sih di kitab di para rasul Paulus pakai ditulis, lalu Paulus sebelum masuk ke bait suci itu dia pergi memotong rambutnya.
gunting rambut ditulis. Pernah baca nggak? Paulus gunting rambut. Sebelum dia ke sinagog, dia menggunting rambutnya. Iseng bener. Saya waktu baca itu saya bilang ini, hebat bener. Pangkas rambut aja ditulis dia waktu pangkas rambut ada di kitab suci. Mana firman itu Tuhan, saya bilang. Ya nggak? Potong rambut ditulis. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau menyelidiki, maka itu lewat aja begitu. Betul? Bahkan kalaupun kau pikirin kau cuma begini, keren juga nih Paulus ya potong rambut tercatat di kitab suci. Tapi loncat satu lagi langkah, mulai tanya, ada apa dengan dia potong rambut? Kenapa dia mesti potong rambut? Apa sebelumnya sehingga dia harus potong rambut? Kan gitu. Paulus, orang yang kita follow hari ini, 13 kitabnya yang kita baca, yang kita follow itu ternyata adalah orang yang mengerjakan Torah. Paulus yang potong rambut itu ternyata dia mau menyatakan pada waktu dia lagi masa tidak tahir, dia habis melihat mayat, dia harus melihat dia seorang nazir, lalu dia melanggar kenazirannya. Nah, orang yang lagi nazir melanggar kenazirannya, dia harus membersihkan dirinya sebelum masuk ke sinagog dengan apa? Potong rambut. Contoh saya sedang menazirkan hidup saya. Saya bilang saya jadi nazirnya Elohim. Bagaimana caranya? Saya ini pakai topi bukan gaya ya, bukan. Lagi menazirkan diri. Setiap waktu saya tutup kepala saya. Karena seorang nabi ya, yang melepaskan nubuatan, itu posisi rambut kepala harus tertutup. Dulu saya pakai jilbab, diledekin Bu Haji. Ya salah, udah deh pakai topi aja. Nah sekarang kalau begini, kalau nggak sewaktu lagi nyetir kan kadang-kadang nggak siap selalu selendang doa. Karena saya menazirkan kepala saya, setiap kali jalan, apapun saya standby untuk melepaskan nubuatan, berdoa ke tempatnya kepada siapapun. Nggak tunggu harus cari selendang doa. Saya menazirkan diri. Saya menazirkan diri. Kata firman berkata kalau orang yang nazir itu tidak boleh makan anggur. Buah-buah kering dari anggur tidak boleh dimakan. Tidak bersetubuh. Maaf ya yang masih muda. Tidak boleh bersetubuh. Lalu berapa lama boleh nazir? Itu suka-suka keputusanmu dengan Tuhan, perjanjianmu. Saya sarankan pelaku pelayan firman, apapun itu, MC, singer, apapun, sebelum kau melayani Tuhan, nazirkan hidupmu. Kau nggak perlu 1 minggu, 1 hari paling enggak, 1 hari sebelum kau melayani Tuhan, nazirkan hidupmu. Kalau yang biasanya ngerokok, ya nggak ngerokok. Yang kalau biasanya setiap malam minggu nggak bisa jauh dari istri, ya mohon hari itu nggak dekat istri, bisa kamar. Boleh satu tempat tidur kalau nggak terganggu. Maksud saya seperti itu. Ada aturannya. Ada aturannya. Lalu yang menazirkan diri tidak boleh dekat mayat. Jadi tidak boleh melayat. Jadi saya tidak boleh melayat. Tapi karena kemarin yang meninggal itu ibu angkat saya, teman saya punya sahabat saya, nggak mungkin. Pertimbangan hati nurani. Lalu saya bilang, oh nggak bisa, gue nggak datang. Si datang. Kalau saya datang berarti saya melanggar kenaziran saya. Untuk mengembalikan itu, saya harus memberi tanda. Potong rambut. Rambutnya dipotong. Karena seorang nazir rambutnya itu tidak pernah dipotong. Jadi kalau saya sempat jadi pendek sekarang karena baru dipotong. Sebelumnya 3 tahun saya nggak pernah, mau siapapun yang meninggal, mau kucing kek, mau apa, saya nggak akan datang. Rambut saya cukup panjang. Tapi sekarang baru potong. Tapi sekarang saya membatasi diri. Saya udah bilang, Tuhan jangan mati dulu. Kenapa? Entar, belum siap. Kenapa udah pendek, masih tambah pendek lagi nih. Kan gitu. Artinya, seorang nazir itu tidak memotong rambutnya. Ya, panjang. Jadi kalau digambarkan Yeshua itu gondrong, no wonder. Nangkep? Ya Yeshua kan digambarin, gambar-gambar kan gondrong kan? Bukan karena nggak ada tukang potong. Karena dia seorang
Nazir, pemahaman itu ditangkap lalu dilukislah. Tapi apakah benar-benar kayak gitu kita juga nggak tahu. Nggak ada foto sih. Ya dulu nggak ada kamera. Ya, jadi hal-hal seperti itu ada di kitab suci. Itu bukan, jangan diabaikan begitu saja. Bukan satu kebetulan, tapi ada sesuatu di dalamnya. Ya, termasuk silsilah. Perhatikan baik. Ya, kalau nanti semakin hari kita semakin pintar, maka kau akan tahu petugas-petugas kerohanian ini itu semua ada di silsilah, keturunannya siapa, ini segala macam itu ada. Tapi bukan saya mau bilang bahwa kita ikutin itu. Bukan, yang kita tangkap adalah polanya. Bagian yang letterlek ya, itu bagiannya Israel. Tetapi bagian kita orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita menangkap pola. Tuhan kita itu punya pola, walaupun tidak terpolakan. Dia punya pola, polanya contoh. Kalau kau datang memberkati gerejanya, memberkati rumah Tuhan, ya, dengan bercucurkan air mata, Tuhan katakan kau akan pulang membawa berkas-berkasnya. Persembahanmu, kau akan bawa pulang dengan berkas-berkasnya. Itu polanya Bapak. Apa artinya? Dia tidak pernah mau diutangi. Jadi mau banyak, mau sedikit, mau nangis, mau enggak. Kalau lo datang bawa persembahan ke rumah Tuhan, Tuhan katakan kau sedang mengutangi Tuhan sebenarnya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh Tuhan lo gue utangin deh, ini gue kasih lo 1 M, besok lo kasih 2 M. Ya kagak gitu. Bukan. Tetapi hari ini saya mau bilang, Tuhan kita punya pola, tapi tidak terpolakan. Dia bisa menggantikan berkat yang kau tabur di rumah Tuhan itu bukan dengan uangmu yang kau masukin 100 perak, kau dapat 200 perak, enggak. Tapi dia bisa ganti berkat itu dengan cara yang lain. Ternyata yang 100 perak dari uangmu itu harusnya bisa buat makan 2 hari, ternyata kau tidak makan. Berkat yang dia gantikan kepadamu adalah apa? 2 hari kau nggak makan, kau nggak sakit mah. Amin. 2 hari kau nggak punya duit, kau tetap tenang, gak emosian. Ya, anak muda kan kalau udah gak punya duit kesenggol dikit ngamuk, bawaannya emosi aja, mamanya salah aja, bapaknya salah aja depan mata dia. Kenapa? Dompetnya mulai tipis soalnya bulanannya. Jadi saya mau katakan, no. Ya, Tuhan punya pola. Jadi hari ini apapun yang ada di firman Tuhan, tangkap polanya Bapak. Itulah salah satu tanda cara bahwa kau mengenal Elohim. Kalau kau cuma mengenal dia sebagai juru selamat, kesian ya lo. Kalau kau cuma mengenal dia pengasih, pengampun dosa, kesian deh lo. Kalau kau cuma mengenal dia adalah pengampun dosa, maka setiap perjamuan kudus engkau sedang sin laundry. Ya kan? Kalau kau cuma mengenal darahnya itu mengampuni dosamu, setiap perjamuan kudus, gua habis banyak dosa udah, awal bulan, setahun 3 kali biasanya gereja, ya, 3 bulan per 3 bulan ada perjamuan kudus. Mari jemaat, datanglah kita ada perjamuan kudus. Kenapa kita mau cuci darah? Cuci dosa, cuci darah deh, cuci dosa dengan darah anak domba. Saya kasih tahu, emang bisa? Kau tahu darahmu diampuni, dosamu diampuni? Kok buktinya masih ada penyakit? Kok buktinya masih ada segala sesuatunya, kesusahan? Cukup pengetahuan untuk itu pada waktu kau muda. Tapi setelah kau dewasa dalam pengenalan akan Elohim, maka perjamuan kudus kau tidak pandang lagi sebagai pengampunan dosa. No, perjamuan kudus itu adalah perjanjian. Kau akan angkat perjamuan kudus mulai sekarang di tempat ini. Kau tidak bilang Tuhan kau mengampuni dosaku. Enggak. Dengan engkau berani datang mengambil darah anak domba, itu sudah dibenarkan hidupmu. Karena kalau tidak kau mati kan katanya. Jangan kan ambil perjamuan, nggak beres. Tapi hari ini dengan kau punya keberanian, itu pekerjaan roh. Maka kau adalah orang yang sudah dibenarkan, berani ngambil. Berarti
perjamuan kudus hari ini untuk kita bukan cuma sekedar pengampunan dosa, dosamu diampuni nanti kita sin laundry, tapi lebih kepada apa? Bapa, aku mengangkat tubuh dan darahmu. Inilah perjanjian, inilah materai, dan aku membaharui perjanjian hidupku di hadapanmu. Itulah arti perjamuan kudus. Kita membaharui perjanjian hidup kita. Nah, semua ini keluar dari mana? Kita belajar firman Tuhan. Saya nggak bisa kupas tentang itu. Itu punya jam khusus sendiri, karena itu harus dibuka ayat-ayatnya. Ya, tapi terimalah yang saya kasih makanan yang udah jadi ini. Perjamuan kudus kau angkat sebagai declare bahwa engkau membaharui perjanjian dengan Elohim. Dengan tubuh dan darah engkau menjadi orang yang setelah kau terima, engkau menjadi orang perjanjian yang baru. Kita harus setiap hari melakukan itu. Jangan setahun 3 kali. Ya, perjamuan kudus itu jangan setahun 3 kali. Jangan nanti Paskah ya, Pesak baru perjamuan kudus, tidak. Kalau kita mengerti, maka kita melakukannya berapa? Kalau bisa setiap hari. Karena 1 kali 24 jam banyak hal yang kita langgar. Maka ketika kita datang pagi, aku membaharui perjanjian hidupku dengan darah anak domba. Hari ini aku menerima firman-Mu. Ambil ayat, bacakan ke dalam hidupmu, materaikan dengan darah. Lakukan sendiri, maka kau berjalan sebagai orang perjanjian. Orang yang berjalan dengan perjanjian Elohim, pada dia ada kuasa dan otoritas. Hari ini jemaat Tuhan, engkau harus makin dewasa. Ya, imam, pengajar, nabi, rasul, siapapun dia, itu memang harus ada di tengah-tengah kita. Tetapi lebih daripada itu, engkau harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan orang lain, dirimu. Kenapa? Karena kitab suci, firman ini tidak ditujukan kepada satu orang, tapi kepada semua orang. Dan Ruach HaKodes, 7 roh api Tuhan itu tidak dimiliki hanya oleh satu orang. Tidak, semua orang. Sebab dia diberikan oleh Elohim untuk menuntun, mengajar, dan memberitahukan segala sesuatunya. Jadi semua orang bisa ambil, bisa gunakan Roh Kudus untuk mengajar. Firman berkata, adalah baik untuk tidak menghindari persekutuan. Baiklah kita selalu ada dalam persekutuan. Artinya bukan tidak boleh ke gereja. Bukan, persekutuan di sini adalah hubungan, adanya kelompok, adanya koneksi, divine connection dengan beberapa orang. Itu persekutuan yang dimana kalian bisa saling membangun. Itulah yang diperlukan sekarang. Karena di situ akan ada pengajaran itu. Ya, oke. Saya jadi tutup. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Diberkatilah kita semua yang hari ini sudah mengenal namanya. Dan biarlah dalam mulut kita hari ini firman berkata, janganlah keluar daripada mulutmu nama ilah lain. Ya, ada itu di kitab perjanjian lama. Janganlah ada padamu, keluar daripadamu, keluar nama ilah lain dari mulutmu. Tapi sekarang biarlah nama Yahweh, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Israel. Itulah yang keluar dari mulut kita di dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Katakan Yahweh, Yahweh, Kados, 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 Kadoslah Yahweh. Terberkatilah kita. Syukur. Terima kasih Bapa. Seperti seorang yang menaburkan benih firman, biarlah semua yang ada di hadapanmu hari ini Bapa, mereka adalah tanah yang subur, dan benih itu tidak ada yang mencurinya daripada mereka Bapa. Benih itu biarlah kau buat bertumbuh dan hidup, menghasilkan buahnya. Bapa, aku berdoa saat ini, aku meminta jiwa-jiwa mereka bagi kemuliaan Yeshua HaMashiach. Engkaulah Yahweh Elohim. Dan biarlah mulai dari tempat ini Bapa, seperti Engkau melawat tempat ini tadi, karena namamu diserukan.
Maka aku berdoa Bapak Yahweh, biarlah dari tempat ini keluar segala sesuatu hal-hal yang baik yang daripadamu, yang memberkati setiap kami yang mendengarnya Bapak. Biarlah keluar pengajaran dari tempat ini Bapak. Biarlah keluar. Dan juga biarlah keluar barisan itu Bapak Yahweh, barisan di mana orang-orang yang akan berjalan dengan panci-panci namamu Bapak Yahweh. Aku minta di hadapanmu Bapak, berkati tempat ini, berkati setiap telinga yang sudah mendengar sekarang Bapak. Damai sejahtera-Mu kulepaskan atas mereka. Demi dan di dalam nama Yeshua HaMashiach Yahweh Sebaot, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.